share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sebentar, saya coba cek terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya untuk sharing screen-nya. Saya mulai aja. Jadi pada kesempatan kali ini topik kita yaitu Wingtrawan Gen 2 untuk new pilot update dari Wingtrawan. Nah, di sini nanti yang akan sharing terkait hal itu adalah saya, Bella Nuraini, dan juga Mas Hafid. Halo Mas Hafid, bisa dicek. Halo Mbak, halo semuanya. Selamat sore. Iya, jadi Mas Hafid adalah Sorry. Jadi di sini saya rekan dari Mbak Bella sebagai Geospatial Solution Engineer di PT Hidronav Technica Tama, khususnya untuk alat survei drone. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Hafid untuk perkenalannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu atau enggak menceritakan dulu apa saja sih agenda kita hari ini. Agenda kali ini yang pertama kami akan memperkenalkan dulu sedikit terkait PT Hidronav Technica Tama, kemudian nanti terkait Wingtrawan Gen 2 sendiri, kemudian langsung introduction to new pilot flagship yang akan dijelaskan oleh Mas Hafid, dan juga nanti key benefit-nya seperti apa, pilot comparison-nya seperti apa, kemudian use case-nya itu ada apa aja, dan juga nanti ada commercial information, dan di akhir kita ada Q&A. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Oke, jadi kami adalah PT Hidronav Technica Tama. PT Hidronav Technica Tama adalah perusahaan penyedia alat survei dan pemetaan, baik itu di darat, laut, maupun udara. Jadi kami di Indonesia sendiri sudah hampir 30 tahun, tepatnya sekarang itu tahun ini kami 27 tahun berada di Indonesia dan melayani teman-teman surveyor di seluruh Indonesia. Kantor kami itu ada di Jalan Pondok Bambu Batas di Jakarta Timur. Jadi Bapak Ibu apabila main ke Jakarta dan ingin lihat workshop kami seperti apa, bisa langsung datang aja ke alamat kami di sini. Kami juga ada kantor di Singapura dan juga satu kantor di Malaysia. Dan juga selain di Indonesia, ini kami juga baru bulan ini kami mengumumkan kantor baru kami di Balikpapan. Tepatnya nanti kami share di tepatnya kantor Balikpapannya di mana, bisa cek di ID kami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada keperluan terkait alat survei dan pemetaan, khususnya yang kami sediakan dari PT Hidronav, bisa mampir ke kantor kami di Balikpapan. Gitu. Kemudian ini adalah brand-brand yang kami ageni. Jadi kami untuk alat survei dan pemetaan, baik itu di darat, laut, maupun udara, itu ada 32 brand. Yang paling lama bekerja sama dengan kami adalah untuk di darat, itu kami adalah authorized distributornya Trimble. Untuk alat seperti total station, laser scanner, kemudian GNSS, dan lain sebagainya, kami bawa dari Trimble. Kemudian untuk alat-alat marine, kami bawa dari Teledyne. Untuk dari aerial mapping, itu kami jelas membawa dari Vitol. Drone dari Swiss, yaitu Wingtra. Kemudian untuk LiDAR system, kami bawa dari Yellowscan. Dan kemudian di tahun ini, kami secara resmi menjadi gold partnernya DJI, DJI Enterprise. Jadi apabila Bapak Ibu ada kebutuhan terkait DJI, drone DJI Enterprise khusus untuk survei dan mapping, bisa mulai kami sebagai gold partner atau gold distributor dari DJI. Oke,
Untuk product solution tadi secara general sudah saya sampaikan, jadi ada GNSS, total station, aerial photography, kemudian laser scanner, kemudian autopilot for tractors, ini biasanya di agriculture, kemudian ada GIS solution, ada juga automatic weather station, dan UAV lidar. Sebelum kita langsung ke apa sih pilot terbaru, kita kenalan dulu lah ya dengan apa sih Wingtra One Gen 2 bagi yang teman-teman yang belum tahu. Jadi Wingtra adalah nama satu perusahaan di Swiss sana yang memang khusus untuk memproduksi drone untuk survei dan mapping. Jadi Wingtra ini adalah drone yang memang dikhususkan untuk surveying dan juga kegiatan mapping. Jadi sudah ada di pasaran itu sejak tahun 2016, tapi bekerja sama dengan Hydronav itu mulai dari 2017, dan selama dari 2017 sampai 2023, berarti sekitar 5 tahun ini adalah user-user kami di seluruh Indonesia. Ada sekitar 45 unit dari 25 Wingtra Naut yang ada di Indonesia. Jadi ini juga dari berbagai sektor, ada yang dari perkebunan, kemudian ada dari pertambangan, kemudian ada juga dari construction, ada juga dari instansi pemerintahan, dan lain sebagainya. Moto kami atau moto Wingtra adalah yang pertama map pelajar. Jadi dalam satu kali terbang kita mengusahakan mengambil data sebanyak-banyaknya dan juga map faster karena kita pengen pekerjaan kita cepat diselesaikan, kemudian map anywhere. Jadi kita gak perlu pusing di mana kita harus menerbangkan drone-nya. Jadi bisa dilihat di sini apa aja sih yang tersedia dalam paketan Wingtra itu untuk ready to fly. Sebentar, saya kasih lihat. Di sini ada drone pilotnya seperti ini, dia tipenya tail seater atau duduk. Jadi apabila di paket pembelian itu nanti ada drone-nya, kemudian ada pilot box, di mana pilot box ini isinya adalah spare part atau part-part kecil yang mendukung atau menunjang si drone-nya untuk terbang. Seperti pilot box ini dilengkapi dengan baterai 2 set, kemudian ada charger, ada spare propeller, dan juga untuk controller kita hanya menggunakan tablet. Tabletnya ini OS-nya adalah Android, kemudian nanti dikoneksikan dengan drone itu melalui telemetri. Telemetrinya hanya sekecil ini, tapi untuk jangkauan secara spesifikasi dia sudah bisa sampai 10 km bilos. Nah, kemudian ada juga anemometer untuk cek angin, dan ada PPK dongle, dan juga ada screw untuk melepas nanti pelletnya. Kemudian ini cara terbang Wingtra, jadi ketika take off dia secara vertikal, kemudian apabila untuk mapping dia transisi menjadi horizontal. Kemudian setelah horizontal setelah selesai mapping dia akan kembali landing dengan metode vertikal juga. Jadi prinsipnya dia take off vertikal, transisi menjadi horizontal, kemudian ketika landing dia vertikal kembali. Untuk di controller ini tampilan yang akan Bapak Ibu lihat apabila ini yang akan Bapak Ibu lihat ketika mengoperasikan Wingtra di tablet. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Wingtra Pilot yang ada di tablet. Jadi di sini ada parameter-parameter penerbangannya, kemudian ini terkait datanya area penerbangan kita, dan juga ini interface lain seperti ini. Kemudian untuk pilihan pilot atau pilihan sensor-sensor apa aja sih yang ada di Wingtra, itu ada saat ini ada 4, tapi belum termasuk yang baru nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Jadi untuk yang flagship sebelum ada yang ini adalah Sony RX1R2 42 megapiksel. Kemudian untuk yang affordable ada di Sony A6100 24 megapiksel. Dan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang bekerja di bidang 3D, biasanya bisa menggunakan Sony untuk Sony A6100 yang oblik. Kemudian apabila untuk analisis kesehatan tanaman, untuk ditambang mungkin untuk reklamasi, itu bisa menggunakan sensor multispektral ini, Mikasense Red HP. Dia selain ada 5 band spektral, ada juga 1 sensor pankromatik untuk mempertajam resolusi spasialnya. Ini adalah fitur-fitur dari Wingtra yang sebenarnya banyak, tapi yang bisa saya highlight adalah ini.
Yang pertama karena dia memang khusus untuk surveying dan juga mapping drone-nya, jadi tentunya bisa mendapatkan resolusi sampai 0,7 cm per pixel. Kemudian large coverage juga, sampai satu terbang bisa 400 hektar dengan GSD 3 cm. Kemudian dia isi kamera to swap, jadi dari 4 atau 5 sensor kamera tadi, itu apabila ingin bergantian, misalkan mau RGB dulu, kemudian mau diganti ke sensor multispektral, itu nggak susah, nggak perlu bongkar-bongkar yang terlalu sulit, jadi hanya cukup membuka skru dari mountingnya saja, itu bisa langsung dipasang. Kemudian dia juga less motor, artinya apa? Ketika dia less motor, jadi nggak banyak part-part yang bergerak, dari situ juga otomatis kita nggak banyak nggak banyak menyentuh si drone-nya, jadi human error akan semakin sedikit, kemudian juga nggak banyak wear and tear karena nggak banyak part yang bergerak. Kemudian military spec tablet, jadi tablet ini selain dia simple, karena kita nggak perlu bawa dari segi dimensi karena dia relatif kecil, dia tetap military spec, jadi kalau kepanasan mungkin masih bisa kita tahan lah ya untuk kegiatan dan map. Kemudian untuk secara posisi atau akurasi posisi, dia karena sudah ada PPK on board di drone-nya, jadi dia yang dipakai GNSS Geodetic on board yang dipakai di Siwintra adalah Septentrio. Untuk akurasinya dia bisa sampai 1 cm level akurasi untuk horizontal. Kemudian selanjutnya battery swap and resume. Jadi apabila Bapak Ibu ada area misi yang katakanlah satu hari itu 1000 hektar, tapi dalam satu hamparan gitu, dan tidak bisa diselesaikan dalam satu baterai, Bapak Ibu tidak usah membuat misi-misi lain yang bisa di-cover sama-sama satu baterai. Jadi artinya apa? Ketika misalkan dalam satu area itu Bapak Ibu dalam satu kali terbang hanya mendapatkan 1/3 area, tidak usah khawatir, jadi tinggal gampang sekali untuk melanjutkan misi, jadi tinggal panggil balik drone-nya, ganti baterai, kemudian bisa langsung resume flight namanya. Jadi sangat mudah sekali menggunakan si Wingtra ini. Kemudian yang paling penting juga, karena kita tidak mungkin berlama-lama di lapangan, jadi Wingtra ini setup-nya sangat cepat, jadi cuma bisa 5 menit setup. Kenapa? Karena tidak harus banyak hal yang dirakit. Jadi Wingtra ini sudah build up untuk sayapnya seperti ini, kemudian nanti ke lapangan tinggal pasang middle stand, kemudian pasang baterai, cek pipeline, dan bisa langsung terbang. Gitu. Jadi nggak banyak-banyak kita ngerakit-rakit seluruh bagian-bagian body di lapangan. Jadi kita bisa langsung fokus ke ambil datanya itu sendiri. Kemudian dia isi take off and landing, dia bisa take off di mana aja selama ada area kurang lebih 5 meter kali 5 meter. Kemudian dia enggak ketergantungan terhadap arah angin, jadi arah angin dari mana saja si Wingtra ini bisa take off. Kemudian yang paling penting ini yang paling akhir adalah dia punya predictive self maintenance. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir terkait si Wingtra seperti part-part seperti baterai, PPK, kamera itu dia akan cek sendiri. Apabila baterai misalkan mau aus, dia akan ngasih notifikasi ke tablet, kemudian apabila nanti baterainya ternyata aus, dia akan ngeblok untuk terbang. Jadi tidak akan kejadian nanti ketika terbang itu baterai drop karena dia aus. Karena itu sudah di-preventif oleh si predictive self maintenance ini. Kemudian ini juga nggak ada kalibrasi apapun di Siwintra, nggak ada kalibrasi magnetik, nggak ada kalibrasi apapun. Jadi semuanya sudah di-handle oleh si predictive maintenance ini. Jadi nggak cuma baterai, tapi PPK, kamera, servo, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan perlihatkan ada salah satu video gimana cara kita, gimana sih mudahnya si Wingtra untuk melakukan take off dan juga landing. Jadi biasanya kita pasang base station dulu. Base stationnya bebas sebenarnya, yang penting dia tipenya geometrik karena kita mau survei dan pemetaan. Untuk teman-teman yang memang concern terhadap akurasi lokasi, kita bisa pasang ICP juga. Jadi saya pakai Visualia 2 antena. Untuk pembawaannya
lapangan adalah pasang middle stand aja seperti ini. Dan juga tercover untuk nutup baterai. Kemudian kita letakkan drone-nya di tempat yang kita tahu di mana. Setelah itu karena kita sudah menentukan meetingnya di kantor, jadi di lapangan kita tinggal langsung cek parameter aja. Jadi baik-baiknya dilengkapi dengan satu set baterai. Untuk flight time-nya secara spesifikasi itu 59 menit. Dan juga ini hal yang harus kita cek adalah SD card apakah sudah terpasang di drone. Buka checklist, cek servo atau satu-satunya hal yang dicek adalah flag. Cek arah angin. Nah ini kita bisa nge-pause mission. Seperti yang saya info, kalau untuk mau nge-resume flight tinggal ganti baterai aja. Ini ada parameter status juga di sini. Nah, ketika nanti ada ketika di area take off kita sudah benda yang ini kita bisa take over untuk menempatkan drone itu ke posisi yang ingin kita inginkan. Misalkan di belakang ada virtual joystick. Kalau sudah selesai, biasanya kita cuma ambil SD card yang ada di kamera, kemudian masukkan ke drone-nya. Kalau sudah, kita lakukan proses geotagging di kapal. Ini nanti satu paket dengan paket pembelian. Jadi kalau untuk yang pakai PPK, kita cukup memasukkan data RINEX dari base station KKI. Kemudian kita isi koordinat titik benchmarknya atau titik patok yang tadi kita aman. Bisa diisi XYZ atau kalau sudah tinggal start geotagging dan proses geotagging untuk PPK hanya seperti itu saja. Jadi masukkan projectnya, masukkan file RINEX,
bekerja adalah seperti tadi yang ada di video. Mungkin untuk penjelasan terkait atau sharing terkait Wingkawan Gen 2 dicukupkan sekian dari saya. Kita coba lihat di kolom chat apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pemaparan atau cerita terkait new pilot-nya. Oke, coba kita lihat. Saya stop share dulu. Q&A, udah ada suara. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Rudianto Pratama dan juga Pak Misbah Sobari. Ini yang mau jawab Mas Hafid atau nanti saya? Sayanya boleh. Saya boleh. Oke, terima kasih Mbak Bella. Oke, saya jawab. Ini Info dulu pertanyaannya apa, Mas Hafid jawab ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama dari Pak Rudianto Pratama. Dalam satu job bisa mencakup berapa hektar? Oke. Silakan jawab. Oke, terima kasih Mbak Bella dan terima kasih Pak Rudianto Pratama ya. Nah, jadi Pak Rudianto tadi bertanya dalam satu job bisa mencakup berapa hektar, ini tergantung dari pilot yang kita pakai Pak, atau kamera yang kita pakai di lapangan. Nah, nanti ini kita akan bahas kamera yang flagship lah ya, yang paling baik, paling bagus di Wingtra saat ini yaitu RGB 61. Bocoran aja dulu ini. Jadi sekali terbang di tinggi 120 meter itu bisa mencakup lebih dari 300 hektar. 300 hektar lebih itulah, kurang lebih itu. Oke. Pertanyaan kedua ya. Dari Pak Misbah Sobari. Kira-kira bisa ditentu berdasarkan voltase baterai? Oke, terima kasih Pak Misbah Sobari. Nah, jadi kalau Wingtra ini akan mulai return to home di kisaran baterai di 30-an%, tapi itu semua tergantung dari posisi drone saat flight. Jadi kalau posisinya jauh bisa kurang dari itu. Nah, kalau dari voltase kira-kira di voltase di 28 sampai 29 volt itu udah mulai return to home. Oke. Oke. Baru ada 2 pertanyaan dan belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu. Oh, ada yang raise hand. Oke. Untuk Pak Bosi ya, Pak. Boleh disilakan admin minta tolong untuk di open mic-nya. Oh, udah dibuka gitu. Ya. Sebelum lanjut ke Mas Hafid, satu pertanyaan dulu dari Pak Bosi ya. Oh ya, boleh. Selamat sore Mas Hafid. Sore Mas Bosi, Selamat sore. Nah, kalau misal ini kan kameranya aja ya. Kalau misalkan beli terpisah aja itu bisa. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ya. Kalau beri pilotnya saja bisa, nggak ada masalah. Dan udah kompatibel dengan semua unit Wingtra One Gen 2 yang Mas Bosi miliki sekarang. Gitu. Ya itu aja sih Mas. Oh, iya. Oke. Nanti juga bakal kita sharing bareng-bareng habis ini Mas. Kita bahas bareng-bareng. Iya, baik. Ya, Pak Bosi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kayaknya ini udah penasaran semuanya dengan new pilotnya ya. Kita langsung aja deh kayaknya ke Mas Hafid. Silakan Mas Hafid. Oke. Sore semuanya, saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Oke, boleh dibantu? Udah terlihat belum ya share screen saya? Oke, terima kasih. Oh iya, banyak yang tanya ya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan jelaskan sedikit lagi tentang drone yang
drone fotogrametri khususnya yang sangat reliable sekarang di pasar sekarang. Jadi Wingtra ini full dipasang itu di Swiss sana. Jadi barang datang semua itu sudah dalam bentuk jadi dari Swiss sana, dan ini merupakan drone tail seating, fixed wing, dan drone PPK, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Bella memiliki 5 pellet. Oke. Oke, jadi selama ini beberapa pertanyaan yang sering kami jumpai dari customer kami di lapangan, salah satunya adalah 3 ini. Yang pertama, pengambilan data yang cepat, terus keinginan untuk bisa terbang lebih lama, terus kalau bisa juga size data foto yang lebih kecil. Nah, oke. Jadi hal yang efisien dari RGB61. Jadi sekarang Wingtra itu punya pilot baru namanya RGB61. Nah, jadi Wingtra itu punya slogan di sini, teman bapak-bapak atau mas-mas semua di sini. Jadi Wingtra itu the fastest mapping drone in the market, just got faster. Jadi Wingtra sebagai drone pemetaan yang cepat di market saat ini baru saja bertambah cepat lagi karena keluar pellet baru. Nah, pelletnya apa? Yaitu RGB61. Jadi karena tadi banyak request ya tentang gimana caranya kalau kita di lapangan itu nggak usah terlalu lama. Kalau bisa di lapangan itu singkat aja tapi dapat area cover pemetaan yang luas gitu. Nah, dengan menggunakan RGB61 kita akan mendapatkan waktu pemetaan yang 30% lebih cepat dibandingkan dengan pellet Sony RX1 yang banyak sekali user Wingtra pakai saat ini. Selain itu, dan area yang dipetakan juga lebih besar, sekitar 1,4 kali lebih besar daripada area mapping yang dipetakan oleh Sony RX1 R2, dan juga 40% data yang lebih kecil. Jadi kalau misal total size yang biasa didapatkan oleh Sony RX1 itu misal 8 GB, yang sekarang ini jauh lebih kecil sekitar 40%. Nah, semua keunggulan ini kompatibel dengan unit Wingtra Gen 2 yang bapak-bapak atau mas-masnya sekarang. Nah, jadi Wingtra RG61 itu diambil dari kamera Sony Alpha 7 Mark IV. Kamera ini punya 61 megapiksel dan sensor yang full frame. Nah, jadi dari Wingtra sendiri merombak kamera ini supaya hanya menggunakan part-part yang dibutuhkan saja, supaya pilotnya itu ringan dan tidak membebani drone pada saat terbang. Itu. Dan kalau teman-teman bisa lihat, saya ambil pointer sebentar. Nah, jadi di bagian belakang dari kameranya sendiri sudah terlindungi oleh cover. Nah, fungsinya apa? Jadi kalau misal di lapangan kita terbang, tapi kok tahu-tahu turun pas drone landing, kita cek fotonya itu kok warnanya itu kontras putih semua atau terlalu gelap semua. Nah, dengan adanya cover ini mengurangi human error karena settingan yang berbeda. Kalau misal kita pas megang kamera itu ada yang kegeser atau ada yang kepencet tombol-tombol yang salah gitu. Nah, dengan adanya cover ini mengurangi kesalahan tersebut. Jadi cuma ada satu port USB-C konektor dan satu slot SD card saja. Nah, jadi kamera RGB61 ini menggunakan lensa 24 mili yang lebih besar, lebih lebar dari kamera Sony RX1 R2 yang banyak dipakai saat ini. Nah, jadi itu ngaruhnya di mana? Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh foto dari kamera Sony RX1 R2. Nah, dengan menggunakan kamera RGB61 di tempat yang sama, kita akan mendapatkan foto yang jauh lebih luas cakupannya, coverage-nya. Jadi kalau tadi dengan satu foto kita hanya melihat sebagian kecil jalan, terus ini ada alat berat sedikit, terus ada
tumpukan material, ada genangan air sedikit. Nah, dengan kamera RGB 61, kita bisa dalam satu foto kita bisa mendapatkan area yang lebih luas. Nah, jadi spek dari kamera RGB 61 ini memiliki akurasi di 1 cm untuk horizontal dan 3 cm untuk vertikal, sama dengan spesifikasi yang ada di kamera RX1 R2. Lalu untuk GSD sendiri, jika kita terbang di ketinggian 120 meter, GSD-nya ada di angka 1,9 cm per pixel. Nah, lalu untuk coverage-nya sendiri, tadi yang Mas Rudianto tanyakan ya, jika kita terbang menggunakan kamera RGB 61 ini di ketinggian 120 meter, kita bisa mendapatkan luasan area sebesar 310 hektar. Dengan catatan, kita terbang di 120 meter. Nah, kita bisa dapat area yang lebih luas lagi jika kita terbang lebih tinggi lagi, gitu. Misal 200 meter, 300 meter, dan seterusnya. Jadi cakupan areanya akan lebih luas. Nah, lalu keunggulan dari RGB 61, yang pertama ini adalah ilustrasi perbandingan area yang didapatkan dari kamera RGB 61 dibandingkan dengan kamera RX1 R2. Nah, kalau misal kita mapping dengan kamera RX1 R2, kita biasa mendapatkan 200 hektar untuk sekali terbang di ketinggian 120 meter. Dengan menggunakan kamera RGB 61, kita bisa sampai 300 hektar dalam satu kali terbang di ketinggian 120 meter. Lalu untuk durasi waktu penerbangan di lapangan, kalau kita menggunakan kamera RX1 R2 dengan tinggi terbang 120 meter, kita bisa menghabiskan waktu sekitar satu kali flight sekitar setengah jam atau 30 menit. Nah, sangat signifikan jika kita menggunakan kamera RGB 61 dengan hanya memakan waktu 20 menit saja. Jadi, waktu yang lebih singkat, tapi area juga lebih luas. Nah, dan juga untuk hasil size dari foto yang ada, jika dibandingkan dengan kamera RX1 R2, kamera RGB 61 ini 40% lebih kecil total size-nya dibandingkan kamera RX1 R2. Nah, jadi ini contoh satu kali flight di area pertambangan dengan tinggi 120 meter, side lap di 60%, kita dapat cover area sebesar 310 hektar. Nah, akan lebih besar lagi jika kita terbang lebih tinggi lagi. Nah, lalu selanjutnya, nah ini ada perbandingan data yang didapatkan dari kamera RX1 R2 dan RGB 61. Jika dalam foto RX1 R2 kita bisa dapat gambar sampai 2.400 foto lebih. Nah, di dalam flight yang sama, ketika kita menggunakan kamera RGB 61, kita bisa mengurangi sampai setengahnya. Nah, karena fotonya lebih sedikit, jadi total size foto yang didapatkan juga lebih kecil juga, sekitar 28 GB dibandingkan dengan kamera RX1 yang sampai 40 GB. Sehingga kita bisa menghemat waktu processing data di kantor. Nah, biasanya kan kalau surveyor itu kan surveyor apalagi pilot drone itu ya di lapangan itu tuh kerjanya enak, tapi nunggu drone-nya pulang yang lama. Jadi itu kerjanya enak, cuma nunggu drone tapi lama di lapangan. Nah, dengan kamera RGB 61 kita bisa mapping area yang luas dengan waktu yang singkat dan processing data yang lebih cepat pula. Kira-kira begitu. Nah, ini total yang tadi. Nah, kalau misal ada pertanyaan, kenapa kamera RGB 61 bisa lebih efisien dibandingkan kamera RX1 R2? Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah jalur terbang atau flight trajectory dari kamera RX1 R2. Jadi ini jalur terbangnya.
Nah, ini adalah 1 kali foto coverage dari 1 kali foto drone. Nah, dibandingkan dengan flight trajectory dari kamera jika kita menggunakan kamera RGB 61. Yang pertama, coverage area fotonya lebih luas sehingga jarak antar jalur terbang kita bisa renggangkan lagi. Nah, karena jarak antar flight trajectory-nya renggang, nah maka kita bisa mengcover area yang lebih luas gitu. Nah, oke. Nah, ini juga. Ini kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Wingtra Pilot atau Wingtra Hub. Nah, kalau kita lagi buat plan mapping, kan ada gambar seperti ini ya. Jadi, yang warna biru ini adalah jalur terbangnya. Nah, ini jalur terbang yang dibuat oleh kamera RX1R2. Dilihat ini lumayan rapat dan memakan waktu sekitar 78 menit atau 2 kali flight. Nah, dibandingkan dengan jalur terbang yang diambil dari kamera RGB 61, ini hanya memakan waktu 58 menit dan karena jarak lebar antar flight trajectory-nya itu renggang, kita bisa melebarkan coverage areanya. Nah, ini contoh dari flight trajectory di tinggi terbang 120 meter. Kita bisa dapat sepertiga flight time yang lebih cepat. Nah, ini adalah sekarang kita bahas tentang perbandingan kualitas data foto dari kedua kamera ini. Ini adalah foto dari kamera RX1R2 42 megapiksel dan yang ini adalah gambar hasil foto dari kamera RGB 61. Nah, dengan kamera RGB 61 ini kita bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik, kontras yang lebih bagus dan saturasi warna yang lebih baik dibandingkan kamera kamera RX1R2. Nah, kalau yang biasa pakai kamera RX1R2 pasti familiar dengan GSD-nya yang sangat bagus ya. Kita terbang 120 meter itu GSD-nya di 1,6 cm 100 meter. Nah, kalau teman-teman jeli tadi GSD dari kamera RGB 61 ini lebih besar sedikit, tapi itu enggak jadi masalah yang berarti karena bisa dilihat di sini. Walaupun GSD kamera dari RX1R2 ini lebih bagus sedikit, tapi dengan kualitas dan gambar yang dihasilkan dari kamera RGB 61 ini lebih jelas, saturasi warna yang lebih bagus, dan foto yang lebih tajam. Nah, bisa dilihat detail yang dihasilkan juga tidak kalah dengan GSD foto yang dihasilkan dari kamera RX1R2. Nah, ini adalah contoh foto yang diambil dari kamera RGB 61. Jika kita zoom in ke alat berat yang ada di sini, nah, kira-kira ini adalah hasil gambarnya. Masih cukup detail untuk foto dari tinggi terbang sedemikian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kamera RGB 61 ini diproduksi dengan kualitas industri, jadi ini enggak ada screen-nya karena sudah ditutup cover, tidak ada tombol-tombol lagi dan tidak ada dial yang bisa meminimalisir surveyor untuk human error karena kita salah setting gitu. Nah, jadi cuma ada satu slot SD card di sini dan satu USB konektor seperti biasa. Nah, dan ini terintegrasi dengan baik dengan Wingtra Pilot. Kalau teman-teman lihat di sini, sekarang kita bisa mengatur settingan kamera hanya dari Wingtra Pilot saja. Nah, jadi itu gimana? Jadi begini. Jadi kalau kita buka Wingtra Pilot, kita tap di icon kamera, kita bisa sesuaikan dengan
kondisi lapangan pada saat kita mau terbang. Jadi kan misal gini nih, kita terbang pas lagi cuacanya cerah atau terlalu terik. Kadang foto yang dihasilkan itu terlalu kontras warnanya, terlalu terang gitu. Atau malah sebaliknya, karena kita di lapangan dari office itu jauh ya, apalagi teman-teman yang kerja di pertambangan atau perkebunan gitu. Kita mau mapping aja ke sana udah OTW 1 jam sendiri. Berangkatnya cerah tapi sampai sana mendung gitu misal. Nah, dengan kamera RGB 61 ini teman-teman nggak usah khawatir karena kita bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadi kalau misal di sana tahu-tahu mendung dan langit agak gelap, kita bisa sesuaikan pakai dark condition. Ataupun sebaliknya, kalau misal di lapangan ternyata cuacanya terlalu terik, terlalu panas, itu kita bisa sesuaikan menggunakan bright condition. Nah, selain itu juga kita sebagai atau teman-teman di lapangan itu kan kadang juga lupa karena bolak-balik ngedrone lama dan lupa untuk ngeformat SD card. Nah, di kamera RGB 61 ini kita bisa ngeformat SD card via Wingtra Pilot, jadi dari tablet langsung. Jadi teman-teman bisa klik di sebelah kanan ini ada tombol untuk ngeformat SD card. Jadi kita nggak perlu copot SD card-nya, connect ke tablet atau ke laptop, terus diformat, nggak perlu. Kita cukup nyalakan drone, sebelum terbang, oh ternyata size memorinya udah mau penuh, kita bisa langsung format saja. Nah, ini yang tadi. Lalu kita akan membandingkan ketiga pilot RGB kamera yang ada di market saat ini. Nah, jadi yang pertama ini ada Sony A6100 24 megapiksel. Nah, ini adalah opsi yang paling affordable dan karena budget yang lebih bersahabat. Nah, terus kita juga punya RGB 61 ini new pilot baru yang dikeluarkan oleh Wingtra. Ini memiliki akurasi yang baik dan sangat efisien. Nah, karena kita bisa mengurangi flight time di lapangan tapi kita juga bisa mendapat area yang lebih luas juga serta processing data yang lebih singkat karena total size memori yang didapatkan lebih kecil daripada kamera Sony RX1 R2 itu. Nah, terus yang terakhir ini ada opsi Sony RX1 R2 yang dikenal memiliki akurasi yang bagus dan GSD yang sangat bagus. Oke, ini lanjut lagi. Masih di perbandingan ketiga pilot RGB. Jadi kalau kita terbang di 120 meter menggunakan ketiga kamera yang berbeda, untuk Sony A6100 ini akan mendapatkan GSD di 2,4 cm per pixel dengan coverage area di 240 hektar. Nah, kalau kita menggunakan kamera RGB 61, ini dengan kita terbang 120 meter, kita bisa dapat GSD di 1,9 cm dan coverage area sampai 310 hektar. Nah, satu lagi kalau kita, ini yang biasa dipakai oleh teman-teman di lapangan, Sony RX1 R2 ini kita GSD-nya di 1,6 cm dan coverage areanya di 220 hektar. Jadi kamera RGB 61 ini coverage areanya lebih luas dibandingkan kedua pilot lainnya. Nah, jadi ini meresum fitur-fitur apa saja yang ada dari kamera RGB 61. Yang pertama, high resolusi 61 megapiksel, memiliki lensa wide, jadi fotonya itu cakupannya lebih luas. Terus kualitas warna dan kontras yang terbagus di antara pilot RGB lainnya. Tentu kualitas produksi industri dan sangat mudah untuk diintegrasikan dengan Wingtra Pilot. Lalu keuntungan yang akan didapatkan dengan menggunakan RGB 61 diantaranya ini adalah kita punya capture data yang lebih cepat, tapi juga area yang
luas juga. Terus kita bisa survei di lapangan dalam waktu yang singkat. Terus gambar yang dihasilkan itu tentunya memiliki akurasi yang tinggi dan resolusi yang bagus juga. Sangat efisien di lapangan ataupun ketika processing data dan sangat mudah digunakan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke studi kasus penggunaan di lapangan. Ini ada contoh pada area konstruksi. Ini kurang lebih areanya sekitar 170 hektar. Kita terbang di 120 meter. GSD yang didapatkan di 1,9 cm per pixel. Nah, flight time-nya itu sekitar 58 menit untuk sekali terbang. Dan waktu processing data dari foto yang dihasilkan kamera RGB RX1 ini sekitar 132 menit atau sekitar 2 jam lebih sedikit. Nah, jadi kalau untuk teman-teman di area pertambangan atau konstruksi yang memiliki yang kita harus ngedrone gitu pada waktu tertentu, karena kan kalau misal ditambang kita harus memetakan mana area yang di-clearing dalam waktu yang singkat gitu, atau mana area apa saja yang sudah berubah menjadi lahan, misal udah digali atau sudah menjadi jalan kalau di area konstruksi gitu. Nah, kita bisa menggunakan kamera RGB 61 karena flight time-nya yang lebih singkat dan processing data yang lebih cepat. Nah, terus kita juga ada studi kasus untuk maintenance di area bandara. Nah, kesulitannya terbang di area bandara ini adalah karena jadwal pesawat yang padat. Jadi kita susah untuk untuk flight ketika banyak jadwal pesawat. Ya kita kan nggak mungkin juga membahayakan pesawat terbang ya, karena kan banyak orang di sana gitu. Nah, ini areanya sekitar 890 hektar, terbang di 120 meter. GSD yang didapatkan itu kurang dari 1,5 cm. Nah, flight-nya ini hanya sekitar 3 jam untuk area sedemikian luasnya. Nah, jadi kita terbang karena flight-nya ini singkat, kita bisa terbang ketika jadwal pesawat itu tidak ada gitu. Jadi kita menyempatkan terbang di sana. Nah, selain itu untuk kasus studi pertambangan, jadi kalau teman-teman di lapangan itu kan kadang ada keluhan, misal di areanya itu cukup ekstrim karena misalkan dari siang hari sampai sore hari itu anginnya itu udah sangat kencang, jadi sangat tidak disarankan untuk kita menerbangkan drone, sehingga cuma punya waktu di pagi hari. Nah, kita dengan menggunakan kamera RGB 61 ini, kita bisa ngedrone di waktu yang mepet, dan kita bisa mendapatkan cakup coverage area yang luas karena kamera RGB 61 tadi waktu flight yang lebih singkat, coverage area yang lebih luas, dan processing data lebih cepat. Nah, oke. Kira-kira sekian sharing dari saya tentang kamera RGB 61 dan apa kelebihan yang bisa didapatkan dari kamera ini. Teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa chat di kolom chat ataupun raise hand untuk misal kalau mau tanya langsung. Saya balikkan ke Mbak Bella. Monggo, Mbak. Oke, Mas Habib langsung aja ke pertanyaan ya. Oke, Mas. Oke, boleh. Oke. Ini dari Pak Permadi. Tadi disampaikan tinggi 120 meter, bisa mencapai 300 pengambilan datanya. Yang saya tanyakan, untuk prosesnya sendiri, untuk 300 hektar, berapa lama ya? Tadi sudah dijawab ya, Mas, ya? Di presentasi. Apa? Sorry, maaf. Untuk processing sendiri, untuk 300 hektar, menggunakan pelet ini, berapa lama? Oke. Kembali lagi, Mas, maaf, sebenarnya untuk processing ini tergantung lagi dari spek
workspace komputer yang Mas Permadi pakai ya. Nah, kalau Mas Permadi pakai PC yang mumpuni, nah itu bisa kurang dari 1 jam, gitu Mas. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Misbah Sobari. Untuk pengolahan data PPK-nya seperti apa? Apa sudah terdetek otomatis by software? Kalau ini saya jawab aja ya. Tadi sudah diperlihatkan di itunya Pak, videonya. Kalau untuk biotek dia automatic by software, yaitu Wintra Hub. Jadi nggak sulit, tinggal masukin project. Dan juga kalau PPK tinggal data Rhinex dimasukin dan koordinatnya, start geotagging sudah langsung dapat output data. Gitu. Kemudian dari Bapak Muhammad Banda S, bagaimana kalau di bawah pria transportasi udara, apakah perlu penanganan khusus? Kalau buat saya pribadi, nggak ada Pak penanganan khusus, jadi bisa langsung di bagasi. Nanti mungkin bagian baterainya aja yang dibawa ke kabin. Atau Mas Hafid ada tambahan? Oke, kasih Mbak Bella. Kalau dari dimensi, nggak ada masalah Pak. Walaupun dimensi hardcase-nya lumayan besar, tapi kita bisa masukkan ke bagasi bandara dan nggak ada masalah. Kami biasa membawa unit ini kemana-mana. Kalau misal dibawa ke site gitu ya, ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu. Kami biasa menggunakan pesawat, ya seperti pada umumnya lah dimasukkan ke bagasi pesawat. Nah, kalau untuk baterai, kita cukup membawa 2 set, yang salah satunya bisa dimasukkan ke tas dan dibawa ke kabin gitu. Oke. Kalau ada yang rasain, silahkan dirasain aja. Sambil saya bacakan Q&A. Kemudian dari Pak Lukman Raharjanto, kalau tiba-tiba hujan saat terbang, ketahanan Wintra berapa lama? Apa Wintra kedap air? Ada ketika jeleknya jatuh, apa bisa di tracking? Silahkan jawab. Maaf, dari Pak siapa tadi? Lukman Raharjanto. Oh, oke. Siap. Sore Pak Lukman. Jadi kalau pertanyaannya, kalau tiba-tiba hujan saat terbang, terus bagaimana ketahanan Wintra itu berapa lama gitu? Apakah Wintra kedap air? Nah gitu. Oke. Untuk hujan sendiri, kita nggak sarankan drone ini terbang. Nah, tapi bagaimana ceritanya kalau drone-nya tuh udah di atas, tahu-tahu tiba-tiba hujan gitu? Nggak apa-apa Pak, kita kasih perintah ke drone-nya untuk return to home saja. Ditunggu aja drone-nya kembali ke home point. Biarkan aja dia landing sendiri dan kita bawa ke tempat yang teduh. Nah, nanti kita perlu lap aja di area motor. Selebihnya nggak ada masalah kok. Jadi aman saja. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya pernah beberapa kali menggunakan Wintra ketika hujan gitu Pak. Dan untuk penanganannya, kita bawa ke tempat teduh, dilap saja bagian yang basah, terutama di bagian motor. Cukup seperti itu Pak. Oke, kemudian dari Pak Suryadi, kalau coverage makin luas, yang tinggi terbangnya relatif rendah sampai dengan 120 meter di RGB 60, apakah pengaruh ketelitian untuk daerah yang jauh dari sentral bagaimana? Oke, untuk Pak Suryadi, mohon dikoreksi ya Pak kalau saya salah memahami pertanyaannya. Jadi karena coverage area semakin luas, gitu, apakah berpengaruh dengan ketelitian koreksi PPK-nya, begitukah Pak? Nah, kalau misal iya, untuk Wintra sendiri ini di radius sekitar 10 kilo itu masih bagus Pak. Koreksi PPK-nya, koreksi datanya. Akurasinya masih 100% semua. Nah, mulai radius 20 kilo itu pasti akan berkurang. Jadi kalau misal kita ngolah PPK yang biasanya 100% maksudnya, ketika lebih dari 20 km itu akan keredus hasil koreksi datanya. Jadi misal sekitar 90%. Nah, kalau hasil koreksi 100% itu kita dapatkan akurasi di misal 2 cm untuk horizontal dan 4 cm untuk vertikal biasanya.
Nah, kalau lebih dari 20 kilo itu bisa di atas 5 cm untuk horizontal dan sampai 10 cm untuk vertikal. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Hafid. Mungkin Mungkin ini mirip ya pertanyaannya dengan Pak Said tadi, tapi ini lebih ke resolusi dari gambarnya. Dari Pak Iqbal Hanun Azizi, apakah semakin besar cakupan tidak membuat pinggir fokus foto berkurang? Oke, ini maksudnya side lab-nya kah? Kalau iya, Oke, jika iya gitu ya, Mas Hanun ya. Dasarnya kalau pengolahan fotogrametri kan Mas, semakin besar side lab dan front lab flag plan yang kita buat, pasti hasil processingnya akan lebih bagus. Nah, semakin renggang side lab ataupun front lab dari flag plan yang kita buat, bisa mengakibatkan foto yang dihasilkan atau hasil pengolahan fotonya jelek. Tuh, apakah gitu Kak Mas? Nah, untuk Wingtra sendiri minimal settingan yang disarankan itu adalah 60% untuk side lab dan front lab-nya. Itu. Oke, berarti ini juga bisa menjawab pertanyaannya Pak Bosi Rambe. Katanya, berarti dengan RGB ini 61 ini overlapnya bisa di bawah 60%. Sorry, overlap ya, front lab-nya. Oke, Mas Bosi, untuk kamera RGB 61 ini tetap disarankan paling minimal banget itu side lab dan front lab-nya tetap di 60% semua, itu Mas. Walaupun 60%, apa namanya, flag trajectory yang dihasilkan tetap akan lebih lebar dari flag trajectory yang kita buat misal menggunakan kamera RX1 R2 yang Mas Bosi miliki sekarang gitu. Oke, kemudian ada yang raise hand? Dua orang. Admin boleh dibuka satu, siapa dulu? Bapak Kliwon. Oke. Silakan Bapak Kliwon. Bapak Kliwon. Atau selanjutnya siapa? Pak Suryadi, silakan Pak. Izin Mbak, kaitan pertanyaan tadi. Yang saya tanyakan itu kan terhadap satu kali pemotretan itu kan makin besar coverage itu kan berarti kan sentral yang di pinggir itu kan makin miring, ya. Karena ini kan yang namanya fotogrametri itu kan proyeksi sentral. Nah, untuk akurasi yang di daerah-daerah pinggir itu gimana terhadap hasil daripada yang coverage-nya makin lebar sementara terbang tinggi terbangnya kan makin rendah itu loh. Tadi kan ada yang dicontohkan di bawah 120 meter. Itu maksudnya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Suryadi ya pertanyaannya. Cukup advance sekali ini. Aduh. Oke Pak. Saya coba menjawab ya Pak. Berdasarkan pengalaman saya Pak. Mohon maaf kalau misal apa namanya di luar sana masih ada jawaban yang lebih bagus. Kalau untuk fotogrametri, yang menurut saya tadi Pak, semakin besar apa namanya persentase side lab dan front lab, hasil processing data akan semakin bagus. Jadi kalau misal apa namanya di lapangan itu biasanya kan kita nemu foto yang meleot gitu ya Pak ya, betul kah? Fotonya itu meleot atau malah ada yang bolong gitu Pak. Nah, walaupun kamera RGB 61 ini coveragenya besar, lebih luas dari coverage yang bisa didapatkan kamera RX1, kalau kita memenuhi batas minimal syarat pengolahan foto, misal pengolahan fotogrametri tadi batas minimal 60%, saya kira kualitas data yang didapatkan pun masih akan cukup bagus begitu Pak.
Kira-kira begitu Pak menurut saya. Atau kalau misalkan mau ada open discussion nanti Pak, silakan bisa hubungi kami, Mas Hafid atau ke saya. Boleh. Oke, lanjut. Makasih. Makasih Pak Sama-sama Mas Suryadi. Suryadi. Dilanjut ke pertanyaan di Q&A ya, karena Pak Kliwon belum open mic. Ini mungkin dari Mas Agung ya, dari Mas Agung Susilo. Ada pertanyaan untuk settingan kamera RGB sendiri, apakah sudah otomatis atau kita bisa rubah sesuai kondisi di lapangan, karena kan terkadang beda area, beda settingan gitu ya. Nah, terus kadang juga beda kondisi cuacanya gitu, kadang cerah, kadang gelap. Oke, untuk kamera RGB 61 ini, Mas Agung, kita bisa merubah settingan sesuai kondisi di lapangan. Misal misal areanya sedang cenderung mendung, jadi kan gelap ya, kita bisa sesuaikan settingan yang dark condition. Atau sebaliknya tadi, misal lagi terang banget, cerah banget, misal kita lagi di tengah hari, siang hari gitu ya, kan terik gitu, kita bisa rubah settingan kameranya ke bright condition gitu. Nah, kalau untuk default settingan sendiri dari kameranya ini udah otomatis, jadi mengikuti kondisi apa ya, bisa menyesuaikan di lapangan. Dari ISO-nya itu pasti akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Gitu Mas, kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Alfian Bimanjaya. Bagaimana sistem fail-safe dari Wingtra, apalagi ketika terbang di Velos? Oh, sudah diputus. Oke, boleh Mbak. Ini ketemu Pak Alfinan, untuk drone ini terbang di luar jalur begitu Pak. Nah, terus semisalkan kita terbang ternyata keluar jalur, nah ada fitur safety parameter dari Wingtra. Jadi ketika drone-nya keluar jalur, dia bisa langsung return to home. Otomatis itu Pak. Nah, terus satu lagi, karena Raise hand atau kita mau lanjut untuk Q&A di sini? Mas Hafid? Oke, untuk Pak Julius Tobing, salam kenal Julius dari Petrosi, salam kenal Pak Julius. Mau nanya untuk Gen 1 dan Gen 2 ada perbedaan di radius telemetri nggak ya? Untuk Gen 1 dan Gen 2 dari spesifikasi itu nggak ada Pak, jadi tetap radiusnya di 10 km. Cuman untuk kekuatan dari si telemetri itu sendiri itu lebih baik. Kalau yang Gen 1 itu kalau nggak salah telemetrinya masih L seperti ini ya Pak ya, ada 2 seperti itu. Jadi kalau ditanya kekuatan dari telemetri itu sendiri lebih bagus yang di Gen 2 itu. Jadi kalau secara radius memang tidak ada perbedaan, hanya saja untuk kekuatan si telemetrinya aja yang berbeda, yang Gen 2 lebih bagus gitu. Oke, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan yang belum kita jawab, Mas Hafid. Oke, dari Pak Muhammad Banda S. Apakah Hydrona punya mekanisme penyewaan plus teknisi untuk Wingtra? Punya, Pak. Silakan apabila Bapak mau melakukan penyewaan untuk Wingtra dan juga pilotnya, sertifikat pilotnya, bisa langsung saja menghubungi kami di PT Hydrona Technika Tama. Gitu. Oke. Karena waktu 2 menit lagi untuk Q&A sudah selesai, jadi mungkin kami bisa menjawab
1 atau 2 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Kita cek-cek dulu. Berapa kilogram weight load-nya? Bisakah untuk bawa lidar? Mas Hafid, silakan. Halo, oke. Ya. Iya. Untuk pelletnya sendiri itu maksimal di 1 kilo, dan untuk Witra saat ini belum belum kompatibel untuk pellet lidar. Jadi Witra sekarang fokus di drone fotogrametri. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Tapi ada kemungkinan, Bapak Ibu, jadi ini masih kemungkinan dalam tahun ini ataupun awal tahun depan, bisa jadi kemungkinan Witra akan ada pellet lidar. Tapi ini masih kemungkinan, ini belum official launching kalau terkait lidar. Gitu. Oke. Pertanyaan Pak Lukman Raharjanto, price-nya berapa ya? Boleh deh, boleh Pak. Nanti kami DM ya Pak ya untuk price-nya untuk Wingtra dan RGB 61 ini ke Pak Lukman. Oke, karena waktu sudah 16.15, kita akan ke ke tahap terakhir dari presentasi ini, yaitu sebentar. Kita izin untuk commercial information. Jadi seperti yang Bapak semua Ibu lihat tadi di awal, kita itu ngambil data titik GCP ya, menggunakan tadi seperti kain gitu ya, kain GCP, dan juga kami nggak menggunakan GNSS tipe geodetik, tapi kami menggunakan GNSS yang tipenya itu RT-PPP seperti ini. Jadi menggunakan L-band correction, nggak butuh base station, jadi dia secara sendirian, dia bisa langsung dapat akurasi sampai 1 cm. Jadi yang dipakai sama kami itu adalah Trimble DA2 antena, ini dari Trimble, Bapak Ibu, jadi kecil bentuknya seperti yang ada di pojok kanan atas ini. Bentuknya kecil seperti ini. Kemudian nanti juga ada pole 2 meter. Kemudian juga nanti untuk kontrolnya udah ada kontrolnya, bisa pakai smartphone atau smartphone Android ataupun kalau Bapak Ibu sudah punya Trimble controller seperti TDC 600, 650 ataupun TSC 5, itu bisa digunakan. Kemudian field application-nya ini pakai Trimble Access dan pakai L-band correction atau Trimble Catalyst dengan koreksi 1 cm. Jadi dengan menggunakan alat ini yang kecil ini bisa dapat koreksi posisi sampai dengan 1 cm. Ini ada videonya di sini. Jadi hari ini kita mau coba trial DA2 antena sama Trimble Access untuk field application-nya dan juga handphone buat controllernya. So kita mau coba ngukur taman itu. Jadi nanti bentuknya lingkaran dan nanti kami akan coba masuk ke tengah-tengah situ, apakah si DA2 ini bisa mencapai akurasi hingga sentimeter level. Kita coba cek. Di bagian bawah itu bisa terlihat untuk akurasi posisinya pakai RTX secara horizontal maupun vertikal. Ini poin pertama. Posisinya di bawah kanopi. Ini masih 2 cm, kita measure aja. Observation stored. Oke, jadi untuk pick up data pun sangat cepat. Jadi dalam hitungan detik bisa dapat langsung beberapa titik. Dan ini nggak butuh base station, nggak butuh internet connection juga. Observation stored. Dapat koordinat dengan akurasi sebelumnya. Kita coba di sini. Observation stored. Ini cepet banget ya ngambil datanya.
Ini juga kita lakukan di bawah kanopi. Observation stored. Observation stored. Observation stored. Oke. Coba kita di sini. Observation stored. Oke. Ini kita percepat aja ya Bapak Ibu. Nah, ini karena si Trimble DA2 ini sudah dibekali teknologi Propoint, yang mana dia akan Wow. relatif cukup bagus untuk di daerah under canopy. Jadi kalau untuk area perkebunan ataupun area eksplorasi, ini Kita sangat coba measure cocok di karena, sini. bisa langsung dapat Di bawah sentimeter kanopi. lebar akurasi di bawah kanopi. Horizontalnya masih 3 cm. Coba kita measure. Observation stored. 3 cm. 2 cm malah sekarang. Kita coba lagi sebelah sana. Jadi intinya dia karena punya teknologi Propoint, jadi memang di bawah kanopi dia masih bisa pick up data sampai sentimeter akurasi gitu. Dan tadi untuk dapat fitur-fitur seperti itu tidak hanya pick up data tapi juga bisa stack out, bisa juga untuk import offline map dan lain sebagainya. Ini karena field application-nya ini pakai Trimble Access, jadi sama seperti Trimble field application dipakai oleh Trimble tipe geodetik. Jadi memang untuk fitur-fiturnya pun masih sama seperti yang di geodetik, cuma memang akurasinya di sini cuma bisa sampai 1 cm. Bukan hanya cuma ya, tapi bisa sampai 1 cm. Gitu. Dan untuk harganya ini udah dapat ready to use, udah dapat Trimble DA2, kemudian ada pole-nya, ada controllernya, ada field application dan juga L-band satellite. Itu di harga 20 jutaan aja, 28,9 juta. Gitu. Jadi terima kasih sudah melihat commercial information dari kami. Kalau misalkan rekan-rekan yang ada kebutuhan untuk mengambil data GCP, ingin cepat dan juga praktis, itu bisa pakai ini. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu semuanya ya, karena kita ada door prize. Silakan saya stop share dulu ya. Ini kita ada 3 special gift dari PT Hydronap dan juga Wingtra. Boleh admin silakan share untuk. Tapi sebelum itu ada yang Ryzen 1 orang, boleh? Siapa ya? Boleh, silakan. Pak Lucky Lubis, silakan Bapak. Sambil menunggu admin kami menyiapkan spin the wheel. Pak Lucky. Pak Lucky? Oke, atau kita langsung ke sini aja ya. Saya boleh gimana ya, siapa yang bilang stopnya ya? Untuk hadiah pertama, special gift dari PT Hydronap dan Wingtra diberikan kepada, silakan admin, nanti kalau saya bilang stop ya. Stop. Siapakah yang menang? Oke, selamat kepada Bapak Ferdi Andria Suwartana. Selamat sudah mendapatkan special gift dari PT Hydronap dan juga Wingtra. Mohon untuk menghubungi admin ya Pak ya. Nanti kami juga bisa cek sih di daftar hadir. Atau pastikan Bapak sudah cek daftar hadir ya Pak ya. Selamat untuk Pak Ferdi. Oke, hadiah yang kedua. Silakan. Dicatat tuh. Oke, pemenang kedua adalah, selamat kepada Pak Ambar Waskito Suyudono.
selamat Bapak sudah memenangkan special gift dari PT Hidronap Teknika Tama dan juga Wingtra. Make sure Bapak sudah isi daftar hadir atau menghubungi admin kami. Satu lagi. Wah, ini Pak Albian. Selamat Pak Albian. Selamat Bapak mendapatkan special gift dari PT Hidronap dan juga Wingtra. Terima kasih juga tadi atas pertanyaannya Pak Albian. Oke, sekarang kita sudah sudah mendapatkan 3 pemenang untuk special gift dari Wingtra dan juga PT Hidronap Teknika Tama. Nanti bisa dihubungi, akan dihubungi oleh admin terkait untuk pengiriman dan lain sebagainya ya. Admin boleh bisa stop share. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah bertanya, yang sudah bertanya secara langsung maupun via chat box. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami jawab secara private melalui balasan melalui email yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu. Dan apabila nanti ada pertanyaan atau ingin meminta kami untuk presentasi khusus ataupun demonstrasi di lapangannya langsung untuk melihat performanya Wingtra ataupun new pilot dari yang RGB 61 ini, silakan dapat menghubungi kami di PT Hidronap Teknika Tama. Kami ada Instagram, kemudian di LinkedIn maupun Facebook ataupun website. Mas Hafid, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acaranya? Maaf, masih ke mute, maaf. Terima kasih juga ke teman-teman tadi sangat antusias, banyak yang bertanya. Kita sharing lah di sini sama-sama. Seperti kata Mbak Bella tadi, jika ada teman-teman yang sudah menggunakan Wingtra mau bertanya lebih lanjut, bisa kontak saya by WA, itu boleh, nggak ada masalah. Oke, saya sekiranya demikian, Mbak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada webinar kali ini. Sangat seru sekali, kita kurang lebih 2 jam bertatap muka via online. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung dan juga berdiskusi secara langsung dengan Bapak Ibu terkait dunia survei, khususnya mungkin fotometri. Lebih khusus lagi dengan perawan jantung dan pilot RGB 61. Pertanyaan dan apapun kami siap untuk menjawab hal itu ya. Jangan ragu-ragu untuk hubungi kami di PT Hidronap Teknika Tama. Dengan ini saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore semuanya. Selamat sore.